Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang perjuangan kaum muslimin dalam memperjuangkan Islam, tentunya kita mau tidak mau harus menyinggung pula pengorbanan yang dilakukan. Bahwasanya dulu di zaman Rasulullah banyak sekali peperangan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dalam upaya memperjuangkan nama Allah dan melawan kaum kafir, seperti yang terdapat dalam kisah Ummu Umarah ini. Pasukan muslim yang gagah berani tersebut agaknya tidak hanya terdiri dari kaum lelaki saja. Bahkan tercatat ada perempuan yang ikut berperang bersama Rasulullah di zaman dahulu. Berperang dalam artian benar-benar membawa pedang dan berjajar di antara pasukan yang lain. Salah satunya adalah sosok dari seorang Ummu Umarah atau lebih dikenal sebagai Nusaibah binti Ka'ab, seorang wanita Ansar yang saking hebatnya, bahkan Rasulullah sendiri mempertimbangkan beliau sebagai prajurit terbaik. Rasulullah memuji Ummu Umarah dengan kalimat, kedudukannya lebih baik daripada si fulan dan si fulan. Yang dimaksud si fulan adalah lelaki prajurit mukmin yang lain. Dalam sejarah kisah Ummu Umarah dikisahkan bahwasanya Ummu Umarah merupakan istri dari Ghadayah bin Amru al-Madni an-Najari. Ghadayah merupakan suami kedua dari Ummu Umarah setelah suaminya yang pertama Zaid bin Asil al-Madni an-Najari, yang wafat juga karena berperang di sisi Rasulullah dalam membela Islam. Dari suami pertamanya Ummu Umarah dikaruniai dua orang anak, yaitu Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Ummu Umarah merupakan seorang tauladan bagi yang lain. Pasalnya meskipun perempuan, namun beliau bisa dibilang veteran dalam perang, setidaknya dipertimbangkan dalam jangka waktu pasca Rasulullah wafat. Ummu Umarah hadir dalam malam Bai'ah Aqabah yang kedua, yang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib pada waktu tengah malam, di mana mereka bersumpah setia kepada Rasulullah. Hadir dalam perang Uhud, Hudaybiyah, Hunain dan perang Yamamah pada zaman Khalifah Abu Bakar. Ia berjihad dan melakukan banyak sekali aksi. Lantas seperti apa sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Ummu Umarah? Kala itu menuju perbukitan Uhud, 3.000 pasukan kafir Quraisy berbondong-bondong ingin menyerang pasukan muslimin dan memenggal kepala Rasulullah. Abu Sufyan adalah panglima di pasukan tersebut. Mereka sangat geram dan menggelora karena hasrat balas dendam mereka setelah kekalahan di perang Badar oleh pasukan muslimin. Sementara di kubu pasukan muslimin, mereka mendirikan tenda-tenda di sekitar jalan perbukitan Uhud, tepatnya di Adwatul Wadi, dengan gunung di belakang mereka. Rasulullah berdiskusi dan membagikan strategi untuk menahan pasukan kafir Quraisy yang datang. Rasulullah membagi pasukan pemanah menjadi beberapa peleton dan ditempatkan di beberapa sudut yang strategis. Tujuannya adalah sebagai pembantu serangan pasukan berpedang. 50 pemanah itu jumlahnya. Rasulullah menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandan mereka. Rasulullah berpesan, lindungi kami dengan panah agar musuh tidak menyerang kami dari belakang. Tetaplah berada di posisi kalian, baik ketika kami unggul ataupun terdesak, supaya kami tidak diserang dari arahmu. Sedangkan untuk pasukan berpedang, Rasulullah mengkomandankan untuk tidak menyerang terlebih dahulu tanpa komando dari Rasulullah sendiri, sehingga posisi bertahan mereka tidak berantakan. Kala itu Ummu Umarah bertugas sebagai seorang medis, membawakan minum pasukan lelaki muslimin dan mengobati luka-luka mereka. Saat bentrok terjadi, pasukan muslimin berhasil mengalahkan serangan pertama kafir Quraisy di tempat mereka bertahan. Mengetahui tentara kafir Quraisy menjatuhkan rampasan perang, pasukan berpedang muslimin pun mengambil rampasan perang itu agar bisa digunakan berperang mereka di lain hari.
Namun sayangnya tidak mengindahkan pesan Rasulullah. Pasukan pemanah yang ada di atas bukit turun untuk ikut memungkuti rampasan perang tersebut. Melihat kesempatan ini, pasukan kafir Quraisy pun menyerang pasukan muslimin dari belakang, melewati titik buta yang ditinggalkan para pemanah yang bergabung bersama pasukan berpedang. Pasukan muslimin kocar-kacir saat mereka melihat serangan mendadak dari pasukan kafir Quraisy yang datang dari belakang. Banyak pasukan muslimin yang dibantai, sebagian yang lain lari tanpa arah untuk menghindar. Kala itu formasi pasukan muslimin kacau. Ibnu Qumayyah yang berperan sebagai pasukan kafir Quraisy mendatangi Rasulullah dengan membawa pedangnya, berniat membunuh Rasulullah. Ibnu Qumayyah menebas siapa saja yang menghalangi niatannya. Bahkan Rasulullah yang kala itu menerima tekanan dari pasukan kafir Quraisy pun tetap terpojok, hingga tiba di mana Rasulullah mengalami luka dan hanya tinggal menunggu waktu Ibnu Qumayyah menghabisi beliau. Berdirilah di sana. Sosok Ummu Umarah menghalangi jalan Ibnu Qumayyah untuk mencapai Rasulullah. Dia memegang 9 pedang dan tanpa rasa takut menghadang Ibnu Qumayyah. Ibnu Qumayyah yang melihat niatannya untuk membunuh Rasulullah dihalangi oleh seorang perempuan pun jelas saja sangat murka. Dia tanpa ampun menyerang dengan membabi buta kepada Ummu Umarah, dengan sadis mengayunkan dan melayangkan pukulan agar wanita yang ada di depannya ini lenyap dari hadapannya. Meskipun menangkis dan menghindar dengan susah payah, jelas saja Ummu Umarah terpojok. Kekuatannya tidak ada apa-apanya dibanding Ibnu Qumayyah. Namun menghiraukan luka di sekujur tubuhnya, perempuan perkasa ini tetap berdiri. Yang Ummu Umarah tahu kala itu hanyalah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya Ummu Umarah menjaga Rasulullah tetap hidup sampai pasukan muslimin bangkit dan menghindari kematian dari pertempuran tersebut. Ia tidak berpaling ke kanan atau ke kiri kecuali terus berperang demi aku, kata Rasulullah menceritakan tentang kemuliaan seorang Ummu Umarah. Dikisahkan bahawa setidaknya ada kurang lebih 13 luka di tubuh Ummu Umarah. Namun meskipun demikian, Ummu Umarah nyatanya masih hidup untuk terus berperang di samping pasukan muslimin. Atas pengorbanan dan perjuangannya dalam perang tersebut sebagai perisai dan menjaga keselamatan Rasulullah, Rasulullah memuji Nusaybah dengan bersabda bahawa Ummu Umarah sejatinya lebih baik dari kebanyakan pasukan lelaki muslimin yang lain. Allah memberkahi kalian wahai Ahlul Bait. Kedudukan ibumu lebih baik dari si fulan dan si fulan, dan kedudukan suami ibumu Ghadiyah bin Amri lebih baik dari si fulan dan si fulan. Semoga Allah merahmati kalian wahai Ahlul Bait. Saking kagumnya, bahkan Rasulullah juga berdoa untuk Ummu Umarah dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang akan menemaniku di surga. Ummu Umarah merupakan sosok wanita pertama yang menjadi prajurit di samping Rasulullah. Banyak sekali catatan sejarah yang mengkisahkan betapa hebat dan ganasnya beliau dalam memperjuangkan agama Allah. Bahkan setelah Rasulullah wafat, beliau masih setia ikut berperang. Diceritakan pula bahawa tangan beliau terpenggal dalam salah satu peperangan melawan kaum kafir. Demikianlah kisah Ummu Umarah yang berjuang membela Rasulullah. Hikayat di atas merupakan satu dari sebegitu banyak pengorbanan yang telah beliau lakukan. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya segala hal yang beliau lakukan adalah berdasar karena beliau mencintai Rasulullah dan sangat berjasa dalam memperjuangkan agama Islam. Demikian sedikit kisah dari Ummu Umarah, prajurit perang terbaik di zaman Rasulullah. Semoga dapat menjadi contoh dan refleksi diri agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua.
Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.